Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan suatu pembelajaran yang berjudul Warisan Pendidikan Islam Nusantara, suatu perubahan dan keberlangsungan. Oh ya, sebelum saya memaparkan materi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Oh ya, perkenalkan, nama saya Zidan Ahmad Diaul Haq, dengan NIM 2401 011 0310. Mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Profesor Trio Supriyatno. Oke, tanpa ngomong panjang-panjang, di sini saya akan menjelaskan apa itu isi-isi dari Warisan Pendidikan Islam Nusantara, atau suatu perubahan dan keberlangsungan. Yaitu di sini terdapat benih-benih pendidikan Islam Nusantara era Kesultanan. Era Kesultanan ini, yang pertama itu ada era Kesultanan Islam Aceh, yaitu masuknya Islam ke Nusantara. Islam itu masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 atau 8 Masehi, dibawa oleh para pedagang secara damai dan bekerja sama dengan kekuatan besar dunia seperti Turki, Utsmani, dan Maroko. Terus butuh waktu lama sehingga terbentuknya kerajaan Islam pertama, yaitu yang bernama Kesultanan Samudra. Di mana di sini tuh banyak ahli yang menyebutkan Kesultanan Samudra Pasai itu sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara, didirikan pada abad ke-10 Masehi, dan sultan pertamanya yaitu Al-Malik Ibrahim bin Mahdum. Oke. Yang kedua yaitu di sini ada sistem pendidikan Aceh, di mana di sini tuh Aceh itu memerangi Buddha huruf dan Buddha ilmu. Terus ada lembaga khusus pengelola pendidikan, Balai Syutia Hukama Ilmu Pengetahuan, Balai Syutia Ulama yaitu pengajaran, Balai Jamaah Ulama diskusi pendidikan. Dan yang terakhir Aceh sebagai pusat ilmu, di mana tersebut banyak pelajar dari berbagai daerah dan luar negeri datang untuk belajar ke Aceh. Oke, lanjut. Ada materi yang mau saya sampaikan lagi. Di sini ada model pendidikan di Pasai, di mana model pendidikan di Pasai ini tuh berfokus pada syariat Islam, terutama fikih yang bermadhab Syafi'i. Terus di pendidikan di Pasai itu dilakukan secara informal, yaitu dengan majelis taklim dan halaqah. Dan pendidikan di Pasai itu sultan itu berperan sebagai pemimpin politik sekaligus pemimpin agama. Dan di mana di pendidikan tersebut itu biaya pendidikan itu ditanggung semua oleh negara tersebut, oleh negara di Pasai. Oke, di sini ada benih-benih pendidikan Islam Nusantara di era Kesultanan. Di era Kesultanan Perlak, yaitu dari catatan Marco Polo pada abad 1292 Masehi, Marco Polo itu pernah singgah di Perlak dalam perjalanan pulang dari Cina. Ia menyebut bahwa ibu kota Perlak adalah kota Islam pertama di Nusantara dan banyak dikunjungi pedagang Islam dari Timur Tengah, contohnya yaitu Persia dan India, yang sekaligus bertugas sebagai dai, bertugas sebagai dai.
Yang kedua yaitu perkembangan pendidikan Islam di era Nusantara, yaitu era Kesultanan. Di sini tuh Sultan tuh mendirikan majelis taklim tingkat tinggi yang hanya diikuti murid-murid yang berilmu, serta mengajarkan kitab-kitab agama tingkat lanjut, termasuk kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i. Dan di masa ini Perlak itu pernah mengalami kemajuan pesat dalam pendidikan. Terus yang kedua yaitu perluasan dakwah Islamiyah. Oke, lanjut. Sini saya akan menjelaskan ini benih-benih pendidikan Islam Nusantara era Kesultanan di era Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1511 sampai 1874, yaitu berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam ini itu tahun 1511 Masehi atau 12 Zulqa'dah 916 Hijriah, di mana tersebut muncul setelah Kesultanan Pasai dan Malaka mengalami kemunduran. Terus untuk pembentukan Kesultanan Aceh yaitu dari hasil merger dari wilayah Aceh Barat dan wilayah Samudra Pasai Timur. Dan sultan pertama di Kesultanan Aceh yaitu Sultan Ali Mugoyat Shah pada tahun 1496 sampai 1528. Di bawah kepemimpinannya berbagai kerajaan kecil di Sumatera Utara terus berhasil dipersatukan. Nah, di sini daerah Kesultanan Demak. Setelah Majapahit runtuh, banyak bangsawan dan rakyat Majapahit yang beragama Islam berpindah ke pesisir Jawa sehingga Demak berkembang sebagai pusat kekuatan Islam baru. Pendiri di Majapahit, pendiri Majapahit yaitu Raden Fatah, yaitu beliau putra Sri Kertabumi Raja Majapahit dan Putri Campah yang beragama Islam. Oke. Perkembangan dan kejayaan pada masa Demak yaitu menjadi kekuatan politik dan ekonomi di wilayah pesisir utara Jawa, yaitu daerah pesisir ya. Perdagangan cepat maju karena letaknya yang strategis sebagai pelabuhan. Terus Masjid Agung Demak ini itu dibangun sebagai pusat agama, di mana yaitu meliputi pendidikan dan kegiatan masyarakat. Para guru juga disebut badal, yaitu karena mengajar ilmu agama dan menjadikannya pusat pengajaran Islam pada masa itu, pada masa Demak. Oke. Nah, hubungan dengan Wali Songo. Sekarang hubungan dengan Wali Songo. Hubungan dengan Wali Songo di era Kesultanan Demak yaitu penyebaran Islamnya itu tidak lepas dari peran Wali Songo. Maksudnya yaitu para wali itu berperan sebagai penasihat politik dan keagamaan bagi raja. Dan para ulama itu penyebar Islam itu diberi gelar sunan. Biasanya itu disertai nama dan daerahnya. Contohnya kayak Sunan Gunung Jati, Sunan Geseng, Sunan Kalijogo, ya, dan yang terakhir itu Sunan Kudus. Terus di sini ada ya ini era Kesultanan pada masa Mataram ya. Setelah pusat kerajaan Islam ini berpindah dari Pajang ke Mataram, sistem pendidikan Islam merupakan kelanjutan dari apa yang telah dimulai di era kerajaan Islam sebelumnya. Itu termasuk Demak dan Pajang ada keberlanjutan yang kuat, namun juga ada perubahan signifikan, terutama di saat Sultan Agung berkuasa terjadi beberapa macam perubahan.
Oke, keberlanjutan sistem pendidikan Islam pada masa era Kesultanan Mataram. Itu kegiatan dakwah dan pendidikan Islam yang dirintis oleh Wali Songo pada masa Demak tetap berlanjut di era Pajang dan Mataram. Para ulama terus menjadi figur sentral dalam penyebaran dan pengajaran agama. Dan di situ itu terdapat lembaga pesantren, di mana pesantren ini tetap menjadi lembaga pendidikan Islam utama yang independen dari kekuasaan pusat kerajaan. Fungsinya apa didirikannya lembaga pesantren itu? Yaitu sebagai pusat pengajaran agama dan pencetak kader ulama tetap eksis dan berperan penting dalam masyarakat. Oke, lanjut. Kemajuan pada masa Sultan Agung. Sultan Agung memerintah 1613 sampai 1645 Masehi. Itu memerintah ya, menjabat dari tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Yaitu beliau itu adalah raja terbesar Kesultanan Mataram Islam. Beliau berusaha memadukan unsur Islam dengan kebudayaan Jawa lama, yaitu Hindu dan Buddha, seperti wayang dan gamelan. Sultan Agung menetapkan bentuk pertunjukan baru wayang kulit untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai Islam tanpa menghapus tradisi lama. Ini menunjukkan pembaruan dari tradisi Demak dan Pajang, dari kesederhanaan menjadi bentuk istana budaya yang lebih teratur dan megah. Setelah kemajuan pada masa Sultan Agung, di sini masih ada di era Kesultanan Mataram pada masa Sultan Agung. Pendidikan itu mendapat perhatian yang cukup besar meskipun tidak ada semacam undang-undang wajib bagi pelajar gitu, bagi orang yang belajar. Tapi anak-anak usia sekolah tampaknya harus belajar pada tempat-tempat kayak pengajian di sebuah desanya. Itu atas kehendak orang tuanya sendiri. Hampir di setiap desa diadakan tempat belajar. Sementara di beberapa kabupaten itu didirikan pesantren besar yang dilengkapi dengan pondoknya, dan pesantren ini itu adalah lembaga pendidikan paling tinggi, dan juga diajarkan kitab besar berbahasa Arab, lalu diterjemahkan kata demi kata ke dalam bahasa daerah dan dilakukan secara halaqah. Oke, di Mataram ini raja menjadi pusat kekuasaan tertinggi baik dalam bidang politik maupun keagamaan. Raja dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi dan dinamai Titahing Gusti yang memiliki otoritas absolut. Peran para ulama atau wali tidak lagi sekuat di masa Demak. Mereka tidak memimpin secara kolektif, melainkan menjadi bagian dari birokrasi kerajaan. Islam di Mataram lebih diintegrasikan dalam sistem kerajaan Jawa yang feodal, di mana kekuasaan bersifat sakral dan sentralistik. Oke, lanjut. Sini ada era Kesultanan Banjarmasin. Kesultanan Banjar itu didirikan pada 24 September 1526 Masehi, yaitu pada hari Rabu Wage, 2 hari sebelum Idul Fitri. Pendirian ini dilakukan setelah Pangeran Samudra kemudian bergelar Sultan Suryansa. Dia menang perang melawan Pangeran Tumenggung di negara Daha. Setelah kerajaan ini berdiri, Islam berkembang pesat, ditandai dengan pembangunan masjid hampir setiap desa. Oke, lanjut. Bentar. Nih. Pada masa kerajaan Banjarmasin ini itu menggunakan sistem halaqah juga, yaitu seperti di pesantren Jawa
dan Sumatera ya. Pada umumnya kitab-kitab ini itu diterjemahkan ke dalam bahasa Banjar, dan santri itu kalau metode pembelajarannya itu santri itu harus menyimak pembelajaran tersebut. Dan ulama besar itu sebelum Syekh Muhammad Arsyad, yaitu Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari, beliau itu menulis kitab tasawuf berjudul berjudul Ad-Darun Nafis kalau nggak salah ya. Ad-Darun Nafis, isi kitabnya itu menunjukkan tingginya keimanan dan ketauhidan umat Islam pada zaman itu. Oke, lanjut ya. Poin ragam institusi pendidikan Islam Nusantara, perjalanan historis, yaitu masjid. Ada masjid, ada surau, ada pesantren, ada madrasah, dan yang terakhir ada majelis taklim. Nah, ini warisan tradisi Islam dan Barat ya. Pada abad ke-20, sistem pendidikan di Indonesia terbagi menjadi dua. Sekolah Barat sekuler menekankan ilmu umum dan teknologi, pondok pesantren fokus pada pendidikan agama. Pemisahan ini menyebabkan ketidakseimbangan pemahaman antara ilmu umum dan ilmu agama. Kesadaran pembaruan pendidikan, ulama menyadari bahwa metode pendidikan tradisional itu tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Tokoh pembaruan itu seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho itu mendorong penggabungan tradisi Islam dengan ilmu modern Barat. Gerakan ini itu mempengaruhi banget tokoh-tokoh pembaru pendidikan Islam di Indonesia. Keunikan pendidikan Islam ataupun kritik dan penilaian pada masa pesantren itu pada masa lampau itu sangat dihormati ya, dan menjadi kebanggaan masyarakat. Terus kini itu mulai menurun, dan beberapa pesantren itu mulai berinovasi seperti mewajibkan bahasa asing, dan di masa depan kelak itu semakin adaptif dan modern, berpeluang kembali diminati. Dan yang kedua yaitu ada madrasah, di mana madrasah ini pada masa lampau itu sejak awal sudah berupaya beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kini itu masih kurang diakui. Karena apa? Karena sering dianggap sekolah ini tuh sekolah yang alternatif gitu, padahal berkualitas, dan di masa depan itu berpeluang diakui lebih luas sebagai lembaga pendidikan unggul. Dan di sini itu poin ketiga itu ada masjid, di mana masjid tersendiri itu pada masa lampau itu sangatlah ramai dan menjadi pusat kegiatan sosial dan keagamaan. Kini masjid melesat jumlahnya melesat, tetapi pemakmuran menurun atau aktivitas terbatas. Dan di masa depan itu masjid ini berpeluang kembali hidup melalui program inovatif dan manajemen yang baik. Nah, kesimpulan dari yang saya jelaskan dari awal sampai akhir itu, pendidikan Islam Nusantara itu telah memberikan warisan berharga bagi bangsa Indonesia melalui berbagai lembaga seperti masjid, surau, pesantren, madrasah, dan majelis taklim yang berperan penting dalam membentuk karakter, moral, dan peradaban bangsa. Sejak masa kesultanan hingga era modern, lembaga-lembaga ini menjadi sarana penyebaran ilmu dan pembinaan umat secara komprehensif, inovatif, dan integratif. Sistem pendidikan Islam Nusantara terbukti adaptif terhadap perubahan zaman meskipun sempat terpinggirkan akibat pengaruh pendidikan Barat yang sekuler. Kini melalui proses integrasi keilmuan antara tradisi Islam dan pengetahuan modern, pendidikan Islam kembali memperlihatkan eksistensinya sebagai pondasi moral dan spiritual bangsa yang plural dan toleran, mencerminkan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.